Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semuanya ya? Oke, harus tetap sehat ya, tetap semangat. Jangan pernah malas untuk belajar ya. Oke anak-anak, hari ini ya kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ke-6 di tema 8, subtema yang kedua ya. Jadi hari ini di tema 8 subtema kedua ini adalah pembelajaran yang terakhir ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang jenis tokoh dalam cerita, kemudian nanti akan ada beberapa materi lainnya ya. Nah, ini sambungan kemarin ya dari pembelajaran 5. Jadi Ibu gabungkan ke pembelajaran 6 ya, tentang jenis tokoh dalam cerita. Nah, jenis tokoh dalam cerita itu kemarin kan ada di pembelajaran kelima ya. Kalian bisa buka itu halaman 61 ya. Oke, nah anak-anak kita langsung saja ya masuk kepada materi kita hari ini. Nah, di sini kita akan melihat ya jenis tokoh dalam cerita. Nah, di sini ada 3 jenis tokoh dilihat dari keterlibatannya ya. Nah, jadi jenis tokoh itu ya di dalam sebuah cerita itu bisa kita lihat dari aspek keterlibatannya ya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada tokoh sentral atau tokoh utama. Kemudian yang kedua itu ada tokoh bawahan. Kemudian yang ketiga adalah tokoh layar. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tokoh ini ya, yang kita lihat dari keterlibatannya. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Oke, langsung saja kita lihat yang pertama. Nah, tokoh yang pertama itu adalah tokoh sentral atau tokoh utama. Nah, di mana di sini tokoh ini dianggap dapat menghasilkan atau menguntungkan ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tokoh sentral atau tokoh utama. Nah, tokoh sentral ini dia merupakan pusat cerita dan penyebab munculnya suatu konflik ya. Jadi di sini dia bisa menghasilkan atau menguntungkan. Nah, selain itu tokoh sentral itu juga menjadi pusat cerita ya, dan juga dia bisa menjadi sebuah penyebab munculnya konflik di dalam sebuah cerita tersebut. Jadi imbang ya. Dia bisa menghasilkan, kemudian dia bisa menguntungkan ya. Dia bisa menjadi pusat cerita, dan dia juga bisa menjadi penyebab munculnya konflik di dalam cerita tersebut. Oke, yang kedua itu adalah tokoh bawahan. Nah, tokoh bawahan itu maksudnya tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur dalam cerita. Nah, tokoh yang mendukung atau membawa tokoh sentral ya. Jadi tokoh bawahan ini adalah tokoh yang tidak terlalu berpengaruh ya di dalam sebuah perkembangan cerita ya. Jadi tokoh bawahan ini dia adalah tokoh yang mendukung atau membantu dari tokoh sentral atau tokoh yang pertama tadi ya, atau tokoh utamanya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tokoh latar. Nah, di sini tokoh latar itu dia tidak sama sekali berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita ya, mulai dari tokoh utama atau tokoh sentral sampai kepada tokoh yang kedua itu adalah tokoh bawahan. Ya, jadi tokoh latar ini tidak berpengaruh kepada tokoh yang manapun ya. Di sini dia hanya sebagai tokoh pelengkap dan berfungsi sebagai tokoh yang menghidupkan latar saja ya. Jadi dia hanya berfungsi sebagai pelengkap ya, dia tidak berpengaruh sama sekali terhadap dua tokoh yang tadi ya. Oke, itu dia 3 tokoh latar jika kita lihat dari keterlibatannya ya. Itu adalah jenis-jenis tokoh dalam sebuah cerita. Oke ya anak-anak, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini baru kita masuk ke pembelajaran ke-6, yaitu latar dalam dongeng ya. Nah, ini masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Anak-anak bisa buka buku LKS-nya, yaitu di pembelajaran 6 itu di halaman 65 ya. Nah, di halaman 65 itu ya materinya tadi latar dalam dongeng ya. Nah, seperti apa latar dalam dongeng kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, pertama kita akan melihat pengertian dari latar cerita.
Nah, latar cerita itu adalah gambaran tempat, waktu atau situasi di tempat terjadinya sebuah peristiwa atau sebuah cerita tersebut. Nah, di sini latar dalam dongeng ya, itu contohnya ya biasanya itu terdapat di istana, kemudian di hutan, di pedesaan, di pegunungan atau bisa jadi di perairan. Ya, nah jadi latar dalam sebuah dongeng itu bisa terjadi di mana saja. Ya, nah yang paling banyak itu biasanya terjadi di istana. Ya. Kemudian di sini jenis latar dalam dongeng yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Nah, latar yang pertama itu berkenaan atau berkaitan dengan tempat. Ya. Kemudian yang kedua itu latar waktu dan yang ketiga itu adalah latar suasana. Ya, seperti yang sudah kalian lakukan kemarin ya. Kalian sudah mencari satu buah cerita dongeng fabel ya atau dongeng tentang hewan, tentang binatang. Nah, kemarin ibu suruh kalian tentukan tema, kemudian ibu suruh kalian tentukan alurnya, apakah dia maju atau mundur, kemudian latar tempat ya atau tempat terjadinya suatu cerita tadi, kemudian yang selanjutnya tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, kemudian wataknya seperti apa dan amanat atau pesan moralnya itu seperti apa. Nah, kemarin kalian sudah praktekkan ya di dalam kelas bersama dengan teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat ya jenis latar dalam dongeng ada 3 hal. Yang pertama kita lihat dulu latar tempat. Nah, anak-anak, latar tempat ini dia berkaitan dengan tempat atau lokasi kejadian dalam sebuah cerita tersebut. Nah, contohnya di sini seperti misalnya terjadinya di hutan, kemudian terjadinya di gunung, dan bisa jadi itu terjadi di jalan raya, ya. Jadi latar tempat ini berbagai macam tempatnya, ya. Nah, itu tergantung dari jalan ceritanya tadi, ya. Oke, ini mengenai latar tempat. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Nah, latar waktu ini berkaitan dengan waktu kejadian dalam cerita tersebut. Nah, waktunya misalnya apakah dia terjadi di pagi hari, kemudian apakah di siang hari, di malam hari, atau di sore hari. Ya, itu yang dimaksud dengan latar waktu dalam sebuah cerita. Ya. Nah, kemarin sudah kalian jawab berdasarkan cerita dongeng yang kalian cari kemarin, ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah latar suasana. Nah, latar suasana itu ya merupakan suasana yang menyertai sebuah cerita. Nah, contohnya ya, keadaan di sekitar tokoh dalam cerita. Nah, itu adalah salah satu contoh latar suasana. Ya, bagaimana keadaan suasana ya di sekitar tempat terjadinya peristiwa tersebut atau di dalam cerita tersebut. Apakah suasananya itu misalnya sedih, ya bergembira, kemudian syahdu atau misalnya berkabung, berduka. Nah, itu maksudnya ya. Kalau suasana itu. Jadi dalam dongeng itu latarnya ada 3 bagian ya. Ada latar tempat, ada latar waktu dan latar suasana ya. Jadi itu tadi mengenai latar dalam dongeng. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir ya. Nah, materi yang terakhir itu yaitu tari kreasi ya. Nah, itu pembelajaran SBDP ya. Jadi di sini kita akan lihat tari kreasi itu dibagi menjadi 2 bagian ya anak-anak. Nah, kalian bisa buka buku kalian itu di halaman 67 materi SBDP yaitu tari kreasi ya. Nah, di sini tari kreasi itu adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik ya. Nah, itu dia. Nah, di sini pada umumnya tari kreasi itu dibedakan menjadi 2 golongan. Nah, golongan yang pertama itu tari kreasi berpolakan tradisi. Nah, itu maksudnya tari kreasi yang garapannya itu dilandasi kaidah-kaidah tradisi ya, tari tradisi baik dalam koreografi, musik atau karawitan ya, tata busana dan riasnya ya. Jadi ini adalah pengertian dari tari kreasi berpolakan tradisi ya. Jadi di mana di sini kita bisa melihat